Oke, halo Bapak dan teman-teman mungkin yang nonton. Saya James Santoso. Di sini ada Ryan Erando dan Samuel Dwi Putra Chan. Itu akan membahas tentang topik yang sangat relevan di era teknologi modern, yaitu virtualization. Sebuah teknologi yang memungkinkan efisiensi dan fleksibilitas di luar biasa dalam pengelolaan sumber daya komputasi. Oke, apa itu virtualization? Virtualization adalah teknologi yang menciptakan lingkungan komputasi simulasi. Ibaratnya, satu perangkat keras fisik dapat menjalankan banyak komputer virtual. Dengan teknologi ini, organisasi dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya mereka. Boleh di next? Oke, sekarang kita akan membahas tipe-tipenya. Virtualization itu hadir dalam berbagai bentuk. Di antaranya ada network virtualization yang memungkinkan jaringan virtual independen dari perangkat fisik. Terus ada storage virtualization yang mempermudah pengelolaan penyimpanan dengan menggabungkan perangkat berbeda menjadi satu sistem. Habis itu ada desktop virtualization yang memungkinkan akses desktop dari mana saja. Boleh di next. Terus ada application virtualization yang memisahkan aplikasi dari sistem operasi sehingga lebih portable. Habis itu ada memory virtualization yang menggabungkan RAM dari berbagai server menjadi satu memori bersama. Setelah itu ada data virtualization yang menyatukan data dari berbagai sumber tanpa harus memindahkannya. Sebuah jenis ini dirancang untuk efisiensi dan fleksibilitas dalam berbagai aspek teknologi. Nah, apa itu virtual machine? Virtual machine atau VM adalah komputer berbasis perangkat lunak yang berjalan di dalam sistem operasi komputer lain. Singkatnya, VM adalah komputer di dalam komputer. VM memberikan banyak keuntungan seperti menjalankan banyak sistem operasi sekaligus dan menciptakan lingkungan pengembangan dan pengujian yang aman. Terus, apa aja sih benefitnya? Ah, benefitnya ada menjalankan berbagai sistem operasi pada satu mesin, menguji perangkat lunak di lingkungan yang berbeda tanpa resiko pada sistem utama. Habis itu ada menciptakan lingkungan yang sesuai dengan server produksi. Habis itu ada mengoptimalkan penggunaan perangkat keras dengan menjalankan banyak server virtual dalam satu mesin fisik. Nah, untuk program-programnya, kita mengambil dua program virtualization software yang bisa dibilang paling terkenal. Yang pertama itu Oracle VirtualBox. Nah, VirtualBox ini adalah free and open source virtualization software yang dimana dalam program ini mengizinkan kita untuk menjalankan virtual machines dalam komputer kita. Nah, beberapa kelebihan dari VirtualBox sendiri ini adalah yang pertama, mereka itu free dan open source tanpa batasan. Lalu, yang kedua mereka juga mendukung beberapa OS dan host sebagai hostnya seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Tapi untuk kekurangannya ada juga yaitu pertama, terutama dibandingkan dengan virtualization software yang kita gunakan satu lagi, yaitu VMware, performanya itu lebih rendah, terutama untuk virtual machines berbasis Windows. Lalu untuk advanced features-nya itu terbatas, dengan dukungan 3D graphics-nya itu yang kurang optimal. Oke, boleh di next. Nah, untuk yang kedua itu ada VMware. Kita pakai yang VMware Workstation. Nah, Workstation ini lebih ke premium desktop virtualization software. Nah, keunggulannya itu salah satunya performa dan stabilitasnya itu termasuk unggul, terutama dalam Windows Virtual Machines. Lalu untuk advanced features seperti snapshots yang lebih baik dan adanya dukungan 3D acceleration. Namun ada juga kekurangannya di mana VMware itu memerlukan license dengan biaya sekitar $200 untuk yang versi Pro dan tidak mendukung macOS sebagai host OS. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja untuk tata cara penggunaan virtual machine menggunakan cloud. Jadi di sini kelompok kami akan menggunakan AWS sebagai virtual machine. Kita menggunakan AWS EC2. Nah, gimana caranya? Yang pertama tentunya kita harus buat account terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita langsung aja cari AWS free tier yang di sini. Jadi kita nggak bakal memerlukan cost-cost yang terlalu gede. Jadi kita tinggal bikin account.
Nah, karena di sini saya udah membuat sebuah account, ini kita bisa langsung menggunakannya. Nah, di sini untuk OS yang bakalan kita run secara cloud, yaitu kita bakal pakai namanya Kali Linux. Nah, di sini kita bisa langsung ke marketplace. Nah, di sini ada OS-nya. Langsung klik aja. Jadi kita bakal diarahkan ke sebuah marketplace yang ada di AWS Amazon. Tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa lihat semua spesifikasinya. Dan ini untuk harga-harganya. Karena kita pakai AWS Free Tier, harusnya nggak ada terkena biaya. Jadi kita juga bisa ngeliat subscription yang kita subscribe. Jadi kita view purchase option dulu di sini. Nah, jadi di sini kita bakalan ngeliat nih untuk Kali Linux yang kita gunakan nih. Jadi tab-tabnya ada nano, micro, small, medium, large. Nah, ini tier-tiernya, yang dimana ini bakalan berkaitan dengan storage ataupun spesifikasi dari virtual machine yang bakalan kita gunakan nantinya. Nah, kita langsung aja continue configuration. Nah, di sini kita pakai yang paling baru aja. Nah, terus untuk regionnya kita ambil yang paling dekat dan yang available di free tier. Nah, sayangnya untuk Jakarta nggak ada tadi waktu aku cek. Jadi kita bakal ngambil yang paling dekat Asia Pasifik di Singapura kalau nggak Sydney. Nah, sekarang kita pakai yang Singapura. Jadi kita coba launch. Nah, untuk launchnya kita menggunakan EC2 ya, karena kita mau melakukan virtualisasi desktop secara cloud. Nah, terus bakalan langsung kebikin nih. Nah, ini tinggal namain aja apa namanya. Nah, terus yang penting itu, nah ini untuk size-nya ini bisa kita pilih dan ada ini ya konfigurasinya. Jadi untuk micro yang free dia cuma dapat satu CPU sama 1 GB. Nah, sedangkan untuk tier-tier yang lainnya ini bervariasi. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan semuanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, terus yang penting lagi di sini sebelum kita menjalankan, nah kita harus menggunakan ini nih key pair. Nah, sebelumnya kita harus buat dulu key pair-nya. Nah, kita misalnya kasih nama kali itu, terus kita pilih yang PEM. Nah, ini kenapa error? Karena sebelumnya aku udah pernah ngedownload key pair-nya. Nah, ini juga untuk beberapa konfigurasinya. Ini juga nih. Nah, karena aku udah pernah buat, jadi ini nggak bakal aku launch instance. Kita langsung balik aja ke ini dashboardnya. Jadi kita ke instance di sini. Nah, oke untuk ini ada dua ya. Jadi ada satunya kali sama Ubuntu. Nah, kita fokus ke yang kali aja. Nah, untuk IP-nya sendiri, aku bakal pakai Elastic IP. Jadi, selama service-nya ini kita reboot atau kita start dan stop, IP-nya nggak bakal ke-generate random lagi. Jadi, di sini langsung dibuat Elastic IP-nya. Khusus untuk service yang OS ini, kali. Nah, cara runnya gimana? Good, oke, stats-nya udah running, lalu kita bakalan run di sini. Kita ulang dulu cmd, cd ke down. Kita ini. Oke, sekarang udah masuk nih kali JNU bla 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 bla. Nah, karena sebelumnya udah aku setup untuk gak terlalu makan waktu, pertama tentunya kita langsung sudo update dulu. Nah, di sini sudo apt update. Nah, kita update dulu semuanya. Dan ini sebenarnya udah ke-update, jadi nggak terlalu makan banyak waktu. Oke, terus kita lanjut ke step kedua, yaitu kita harus melakukan instalasi untuk ngebuat sebuah environment. Nah, di sini kita pakai XFCE4, ini untuk environmentnya. Nah, satu lagi Take VNC Server, ini fungsinya buat apa? Jadi karena sistem OS kita ini run di cloud, kita perlu sebuah remote control, simpelnya untuk agar kita bisa mengakses OS tersebut. Jadi kita langsung install aja, karena ini udah aku install jadi nggak bakal kurang. Terus yang kedua yaitu kita tuh harus install yang namanya ini GUI buat Linux kita. Nah ntar teman-teman tinggal ikutin terus diinstal. Balik lagi karena aku udah install jadi nggak bakal kurang.
Nah, yang terakhir kali yaitu kita bakal nyalain VNC servernya. Nah, ini buat size dari VNC view-nya. Jadi kalau aku enter, nanti dia bakal ngebuat sebuah desktop baru nih di VNC servernya. Nah, cara ngeliat port yang bisa kita pakai ada di sini nih untuk portnya. Oke, jadi dari port 5901 sampai 6001. Nah, selanjutnya teman-teman itu harus ngedownload nih dulu nih Real VNC. Tinggal login aja, terus pilih yang Windows dan download. Nah, aku udah download di sini, jadi kita langsung buka aja. Nah, cara runnya gimana? Kita buka lagi CMD. Nah, jadi kita itu harus ini ngebuat sebuah port. Jadi kita bikin port terlebih dahulu, ke CD dulu, ke download. Nah, untuk aksesnya, ini command-nya kita pakai port 5901. Ini untuk IP-nya, ini untuk key-nya. Nah, kalau kita run, nanti kita tinggal buka di sini sesuai dengan localhost-nya 5901. Nah, di sini kadang sebelumnya udah aku setting buat password loginnya, tinggal di input aja password. Nah, ini sekarang kita udah melakukan virtualisasi desktop. Jadi ini Kali Linux yang udah run di AWS. Nah, ini dapat teman-teman lihat, ini semuanya bisa diakses, komputer, file system, root. Ya, untuk koneksinya masih belum bisa kita configure. Jadi mungkin segini saja untuk tutorial virtualisasi desktop menggunakan cloud. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tata cara penggunaan untuk VirtualBox. Pertama, kita itu perlu untuk mendownload VirtualBox, tinggal di search di Google, Oracle VirtualBox, lalu memilih host yang kita gunakan. Untuk saya menggunakan Windows. Untuk mempercepat proses, saya sudah mendownload terlebih dahulu. Berikut tampilan dari VirtualBox apabila sudah terdownload. Oke, sekarang yang perlu kita lakukan itu hanya kita buat new virtual machine. Nah, pertama kita kasih nama. Untuk saya kali ini akan menggunakan OS Kali Linux. Jadi saya menamakan Kali VM. Nah, lalu di sini yang kita perlukan itu ISO image. Jadi ISO image itu kayak package buat OS-nya sendiri. Jadi nanti untuk di-install dalam virtual machine. Jadi kita cari aja ke website Kali, lalu muncul tampilan ini, kita ke installer image, lalu download ini. Saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu, jadi saya tinggal ISO image, lalu Kali Linux. Oke, filenya akan berbentuk .iso, lalu kita lanjutkan. Untuk hardware direkomendasikan untuk menyediakan 4 GB dari RAM, tapi tidak lebih dari setengah. Jadi saya menggunakan 5 GB. Dan prosesornya saya menggunakan 8 core. Oke. Untuk virtual hard disk direkomendasikan untuk memiliki 20 sebagai minimum untuk proses instalasi, tapi saya menggunakan 40 saja demi kelancaran. Oke, next. Oke, ini detail dari setup kita klik finish. Oke, dan filmnya sudah terbuat. Sekarang akan kita jalankan. Untuk VirtualBox sendiri prosesnya sebenarnya sangat simple ya, hanya perlu membuat VM lalu menginstal OS dan langsung bisa kita gunakan. Tetapi dalam proses penginstalan OS itu mungkin memang agak sedikit lebih lama. Jadi di sini kita pilih graphical install. Oke, di sini akan
cukup lama, jadi mungkin akan dipercepat dalam editing video. Oke, setelah sekitar 10 menit install dari software sudah dilaksanakan. Sekarang kita akan mulai install Grab Bootloader. Kita klik install Grab Bootloader to your primary drive. Yes, continue. Untuk installnya kita di ini, memori kita, ya, virtual hard disk kita yang sudah kita buat. Oke, installation sudah complete. Sekarang kita perlu untuk restart VM. Jadi ini kita reboot, kita klik continue. Dan Kali telah terinstall. Kita masukkan user yang sudah kita gunakan dan password login. Oke, dan kita sudah dalam Kali Linux. Sebentar. Oke, ini semua sudah berfungsi. File system udah bisa. Oke, mantap. Kita akan buka Firefox. Untuk network ini sudah terkonfigur karena menggunakan adapter dari host apabila dilihat dalam sini. Untuk network dan untuk port juga. Oke, sebelumnya ada di sini controller ID tadinya terdapat Kali pada installation, tetapi setelah kita reboot sudah empty. Oke, sini kita coba untuk membuka Binus Maya. Ya, berhasil. Oke. Untuk setupnya cukup simpel ya, namun dalam proses installation OS memang agak sedikit lama. Sekian tata cara penggunaan VirtualBox menggunakan OS Kali Linux. Sekian penjelasan mengenai virtual machines dari kelompok kami. Terima kasih.